Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfarida dari D3 Keperawatan tingkat 1A. Sebelum menampilkan video tentang pemberian obat, saya akan menjelaskan tentang prinsip 12 benar dalam pemberian obat. 1. Benar klien. Selalu dipastikan dengan memeriksa identitas pasien dengan memeriksa gelang identifikasi dan meminta menyebutkan namanya sendiri. 2. Klien berhak untuk mengetahui alasan obat. 3. Klien berhak untuk menolak penggunaan sebuah obat. 4. Membedakan klien dengan dua nama yang sama. 2. Benar obat. Klien dapat menerima obat yang telah diresepkan. Perawat bertanggung jawab untuk mengikuti perintah yang tepat. Perawat harus menghindari kesalahan, yaitu dengan membaca label obat minimal 3 kali. 1. Pada saat melihat obat, botol atau kemasan obat. 2. Sebelum menuang atau menghisap obat. 3. Setelah menuang atau menghisap obat. Memeriksa apakah perintah pengobatan lengkap dan syah, mengetahui alasan mengapa klien menerima obat tersebut, memberikan obat-obatan tanda, nama obat, atau tanggal kadaluarsa. 3. Benar dosis obat. Dosis yang diberikan klien sesuai dengan kondisi klien. Dosis yang diberikan dalam batas yang direkomendasikan untuk obat yang bersangkutan. Perawat harus teliti dalam menghitung secara akurat jumlah dosis yang akan diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: tersedianya obat dan dosis obat yang diresepkan atau diminta. Pertimbangkan berat badan klien atau miligram per kilogram berat badan per hari. Jika ragu-ragu, dosis obat harus dihitung kembali dan diperiksa oleh perawat lain. Melihat batas yang direkomendasikan bagi dosis obat tertentu. 4. Benar waktu pemberian. Pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dosis obat harian diberikan pada waktu tertentu dalam sehari, misalnya seperti 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, dan 6 kali sehari, sehingga kadar obat dalam plasma tubuh dapat dipertimbangkan. Pemberian obat harus sesuai dengan waktu paruh obat. Obat yang mempunyai waktu paruh panjang diberikan sekali sehari, dan untuk obat ini memiliki waktu paruh pendek diberikan beberapa kali sehari pada selang waktu tertentu. Pemberian obat juga memperhatikan diberikan sebelum atau sesudah makan atau bersama makanan. Memberikan obat-obatan seperti kalium dan aspirin yang dapat mengiritasi mukosa lambung bersama-sama dengan makanan. Menjadi tanggung jawab perawat untuk memeriksa apakah klien telah dijadwalkan untuk memeriksa diagnostik seperti tes darah puasa yang merupakan kontraindikasi pemeriksaan obat. 5. Benar cara pemberian atau rute. Memperhatikan proses absorpsi obat dalam tubuh harus tepat dan memadai. Memperhatikan kemampuan klien dalam menelan sebelum memberikan obat-obat per oral. Menggunakan teknik aseptik sewaktu memberikan obat melalui rute parenteral. Memberikan obat pada tempat yang sesuai dan tetap bersama dengan klien sampai obat oral telah ditelan. Rute yang lebih sering dari absorpsi adalah 1. Oral, 2. Parenteral, 3. Topilak, 4. Rektal, 5. Inhalasi. 6. Benar dokumentasi. Pemberian obat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit, selalu mencatat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan serta respon klien terhadap pengobatan. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Perawat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan obat, seperti manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat, hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan, perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selama 8. Hak klien untuk menolak. Klien berhak untuk menolak dalam pemberian obat. Perawat harus memberikan informed consent dalam pemberian obat. 9. Benar pengkajian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital diperiksa sebelum pemberian obat. 10. Benar evaluasi. Perawat selalu melihat atau memantau efek kerja dari obat setelah pemberiannya. 11. Benar reaksi terhadap makanan. Obat memiliki efektivitas jika diberikan pada waktu yang tepat. Jika obat itu harus diminum sebelum makan, untuk memperoleh kadar yang diperlukan harus diberi 1 jam sebelum makan, misalnya
doxycycline, dan sebaiknya ada obat yang harus diminum setelah makan, misalnya indomethacin. 12. Benar reaksi dengan obat lain. Pada penggunaan obat seperti chloramphenicol diberikan dengan omeprazol, penggunaan pada penyakit kronis. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Eva yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan tindakan pemberian obat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelum kita lanjut ke tindakannya Ibu, bolehkah saya tahu nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama Asmi, tempat tanggal lahir 14 Agustus 1977. Oke, baik Ibu Asmi. Sebelum kita lanjut lagi ya Ibu, saya akan mengecek tekanan gula darah Ibu dulu ya. Ya, Sus. Baik Ibu, sudah selesai ya. Karena tekanan darah Ibu tinggi yaitu 263. Sini saya akan memberikan obat untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke Ibu, saya permisi sebentar ya. Saya akan mengambil obatnya terlebih dahulu. Ya, Sus. Permisi Ibu, saya datang lagi. Sini saya sudah membawa obatnya ya Ibu. Obatnya yaitu metformin dan glibenclamid. Untuk dosisnya sendiri yaitu metformin 500 mg dan glibenclamid 5 gram. Untuk obatnya sendiri bisa Ibu konsumsi sebelum makan ya Ibu, dan 3 kali sehari. Ya, Sus. 3 kali sehari di sini Ibu bukan pagi, siang ataupun malam, tapi setiap 8 jam. Misalnya pada pagi hari Ibu mengkonsumsinya pada jam 7 pagi, berarti untuk selanjutnya Ibu konsumsi pada jam 3 sore ya Ibu. Ya, Sus. Untuk reaksi alerginya sendiri, mungkin karena Ibu pertama kali mengkonsumsi obat ini mungkin akan terasa mual, pusing, kram otot, muntah-muntah, atau sakit perut. Tapi kalau Ibu sudah terbiasa, nanti rasa alergi itu akan hilang sendiri. Untuk jalur pemberian obatnya sendiri bisa dengan cara oral atau Ibu minum ya Ibu. Ya, Sus. Karena sekarang sudah permisi Ibu, karena sudah waktunya minum obat, silakan Ibu diminum ya. Sini biar saya bantu. Ini Ibu minumnya. Lagi pasien meminum obatnya, perawat harus memperhatikan bagaimana reaksi obat tersebut terhadap makanan pasien dan juga reaksi obat tersebut terhadap obat lainnya yang diminum sebagai pendamping oleh pasien. 1 jam lagi saya akan datang untuk mengevaluasi keadaan Ibu ya. Ya, Sus. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, Sus. Permisi Ibu, saya datang lagi untuk mengevaluasi atau untuk memantau keadaan Ibu. Setelah minum obatnya, apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada, Sus. Alhamdulillah ya Ibu, tidak ada. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Sus. Saya permisi ya Bu. Iya.